Pria ini memiliki wajah yang ramah dan baik. Tapi apa yang ia lakukan menimbulkan sensasi di Korea. 20 tahun lalu ia membunuh ayahnya dan kemudian memberi makan ayam. Hal itu membuat ibunya gila. Ia juga menculik banyak wanita dan membunuh mereka dengan mesin penggiling dan menggunakannya untuk memberi makan ayam. Hingga hari kematiannya, ia tidak bertobat. In Ae adik dari Daye, nakal, pergi dengan pria berbeda tiap saat. Daye sering memarahinya. Hari ini, In Ae dan kekasihnya datang ke peternakan untuk berlibur. Won Yang sedang marah. Ia membunuh kekasih In Ae. In Ae melihat kekasihnya telah tergorok. Ia ketakutan. Ketika ia berteriak, Won Yang memukul kepala pria itu dengan kapak. In Ae hendak berlari, namun ia dihentikan oleh seekor anjing galak. Won Yang yang berwajah ramah berubah menjadi pembunuh. In Ae tak punya waktu untuk kabur. Ia dibius. Dan ketika ia terbangun, ia berada di dalam kandang gelap dan lembab. Sebuah gembok besar tergantung. Won Yang berjalan ke gudang bersama anjingnya. Tubuh In Ae bergetar. Won Yang datang dan memberinya sesuatu, sekotak korek api, dan kemudian pergi. In Ae melihat korek api di tangannya. Ia tak mengerti apa maksudnya. Ia mengambil sebatang korek api, kemudian menyalakannya. Kandangnya sedikit bercahaya. Ia menyoroti kakinya dan melihat seekor tikus. In Ae berteriak. Ia menyalakan satu korek lagi. Tikus itu sudah pergi. Dan begitulah, ia menghabiskan semalaman dalam diam. Won Yang kembali masuk ke kandang dan menyalakan lampu yang sangat terang, membuat In Ae tidak nyaman. Kegelapan membuatnya harus membiasakan mata dengan cahaya. Won Yang datang, lalu meminta In Ae melepas pakaiannya. Ia menurut. Won Yang menyalakan air yang dingin, kemudian menyiramkannya pada tubuh In Ae. In Ae selalu bersikap memberontak. Kini apa yang terjadi padanya membuatnya putus asa. Ia kemudian memakai pakaian dari Won Yang. Mereka kemudian pergi ke sebuah ruangan. Won Yang menyalakan lilin untuk mengusir kepanikan. Ketika ia meniup lilinnya, Won Yang berkata lagi. Ia bertanya pada In Ae alasan ia menyalakan lilin. Kenapa ia menyalakan 3 lilin? In Ae menggeleng. Won Yang melanjutkan. Kamu adalah yang ketiga. In Ae ketakutan. Won Yang merasa malu. Ia menyalakan lampu kerlap-kerlip, kemudian menyalakan radio. Dan dengan suaranya yang mengerikan, ia mulai menyanyi. Dan tiba-tiba In Ae terbatuk. Won Yang mematikan radionya. Ia merasa diejek. In Ae dengan cepat beralasan, karena ia tidak makan dengan benar beberapa hari ini. Ia lapar. Tapi Won Yang tidak mau mendengar alasannya. Menjambak rambutnya dan menyiksanya. Ketika ia mencekik In Ae, Won Yang melepas tangannya, menyuruh In Ae berbaring. Dan di bawah tekanan Won Yang, ia harus melakukannya. Won Yang mengambil krim kue dan menciumnya, dan melemparkan krimnya ke tubuh In Ae. Setelah penyiksaan selama berjam-jam, Won Yang kembali ke kamarnya, berbaring di sebelah ibunya. In Ae merangkak perlahan dari kasur, mengambil segelas air. Ia putus asa, memanggil nama kakaknya. Dan di waktu yang sama, Daye membuat laporan, berkata bahwa adiknya sudah menghilang selama 48 jam, dan belum menghubunginya. Karena kurangnya pasukan polisi setempat, petugas polisi itu tak langsung memproses laporan Daye. Won Yang membuka gudang, membuka selimut In Ae, karena tak membersihkan diri selama berhari-hari. Tubuh In Ae kotor. Ia juga sudah tak tahan. Perlahan ia bangun dan berkata bahwa ia sakit. Namun Won Yang tidak peduli. Tubuh In Ae sudah sangat lemas. Tangannya pun sudah sangat lemah. Won Yang menyumpal mulutnya. Kali ini Won Yang sangat marah. Mengikat In Ae ke kursi, mengeluarkan sebuah tang, dan mencabuti gigi depan Won Yang. Daye sudah bertanya ke sana kemari untuk menemukan adiknya. Di tempat terakhir kali ia terlihat. Kemudian Daye bertemu Won Yang dan bertanya. Won Yang pura-pura tidak tahu. Daye menunjukkan foto adiknya pada Won Yang. Won Yang pura-pura tak bisa bicara dengan jelas. Dan Daye melihatnya. Won Yang pergi. Daye merasa bahwa Won Yang tidak normal. Ia kembali pulang. Ia bertanya pada seorang pengendara motor beberapa hari lalu di rumah Won Yang. Wanita itu melihatnya. Daye kembali ke kantor polisi. Petugas polisi itu tak bisa melakukan apa-apa dan mengikuti Daye untuk mengecek ke rumah Won Yang. Dalam rumah itu, Daye berjalan tanpa tahu adiknya disekap, terus berkeliling. Dia membuka sebuah kandang, namun menemukan seekor hewan. Dan pada waktu yang sama, Won Yang menjelaskan di luar. Beberapa hari lalu ia menangkap rusa. Karena tak ingin melepasnya, ia kemudian mengandangnya, memasuki ruang bawah tanah. Setelah mencari selama beberapa waktu, mereka tak menemukan petunjuk apa-apa. Setelah itu mereka pergi. Won Yang pergi ke mesin penggiling, menekan tombolnya. Mesinnya menyala. Ia menarik tuasnya. Tubuh In Ae tergiling di dalam mesin.
Seember daging digunakan oleh Won Yang untuk memberi makan ayamnya. Daye memutuskan untuk tidak mencari adiknya di sini. Ia sudah berkali-kali kemari. Ia ingin istirahat sebentar dan akan melanjutkan nanti. Daye berniat untuk pulang. Ketika ia sedang menyetir, sebuah motor tiba-tiba muncul. Keduanya bertabrakan. Daye langsung turun untuk mengecek. Ternyata itu adalah Won Yang. Jelas, ini adalah jebakan Won Yang. Keduanya bernegosiasi. Won Yang tidak punya uang dan membiarkan Daye membayar biayanya. Sebelum pergi, Won Yang berkata bahwa ia melihat In Ae, adiknya datang makan malam ke rumahnya. Dia juga meninggalkan kalungnya di rumah. Kemudian Daye mengikuti Won Yang ke rumahnya. Dan begitulah, Daye juga disekap. Dia bangun, terikat dalam kasur. Ketika Daye mencoba melepaskan diri, Won Yang datang, menunjukkan kalung adiknya, memberitahu Daye faktanya. Won Yang tak mengira, Daye yang terlihat seperti wanita kuat, sangat mudah ditipu. Daye tak berdaya, ia terikat. Ia ingin melawan, namun tiap ia melawan, Won Yang semakin kegirangan. Daye sangat putus asa. Kasurnya basah oleh keringat yang keluar dari tubuh Daye karena melawan. Setelah itu Won Yang pergi ke salah satu toko. Di hari berikutnya, Won Yang datang ke toko lagi. Berkata pada penjaga toko, ia ingin membeli beberapa baju untuk istrinya. Membeli satu set piyama ungu. Dan dalam waktu yang sama, polisi mendapat laporan bahwa seorang warga menemukan mobil tanpa pemilik. Jelas ini adalah mobil Daye. Tapi kenapa mobilnya ada di sini? Di sisi Won Yang, ia kembali kepada Daye, menikmati dirinya yang seperti iblis. Daye menatapnya sengit. Won Yang tidak peduli. Masalahnya, Won Yang sudah terlalu bersemangat. Ketika Won Yang berjalan keluar, Daye berhasil melepaskan diri. Perlahan-lahan berjalan di belakang Won Yang, mengambil sebuah paku, dan menusukkannya ke tanagan Won Yang. Won Yang menjambak rambut Daye, melemparnya ke sudut ruangan, mencabut paku di tangannya, dan mengeluarkannya perlahan. Daye baru akan lari. Won Yang menendang perutnya. Ia sangat marah dan menendang lagi, menyiksa Daye berulang kali. Kemudian pergi dengan marah. Di waktu yang sama, petugas polisi menuju rumah Won Yang. Won Yang mengetahuinya ketika ia keluar. Anjingnya terbunuh. Tetangganya keluar dan memberitahunya bahwa ia melihat perlakuan Won Yang. Ia ingin sedikit keuntungan. Ia ingin sedikit tanah dari Won Yang. Keduanya sepakat. Terdengar oleh ibunya. Ia tak lagi memikirkan anaknya. Anaknya menjadi sangat keji. Won Yang membawa tetangganya ke basement dan terlihat oleh sang polisi. Polisi mengikuti diam-diam. Won Yang mengambil kapak dan membunuh tetangganya. Ibunya yang telah gila selama bertahun-tahun mencoba meraih telepon, namun ia kesulitan mengambil ponselnya. Ibunya bergerak. Ia ingin menelpon polisi, namun ponselnya terjatuh. Petugas menemukan Daye, menolongnya melepas ikatannya. Ketika mereka bersiap untuk pergi, Won Yang datang, mengambil kapaknya. Tak menunggu reaksi polisi, ia memukulnya sampai mati. Ketika ia hendak membunuh Daye, Daye berhasil lolos. Daye mengambil kesempatan. Ia berhasil mendapatkan pistol. Apakah Daye akan membunuhnya? Untuk adiknya, Daye terlihat ragu. Ia bahkan ketakutan. Ia tak menunjukkannya. Daye tak mengatakan apapun. Ia menembak Won Yang. Won Yang berkata bahwa adiknya mengizinkannya menjadikan dirinya sebagai makanan anjing. Daye menoleh ke arah mesin penggiling. Ia menangis. Daye mengamuk. Ia melepaskan beberapa tembakan ke tubuh Won Yang. Namun hukum tetaplah hukum. Kenapa Daye melakukan ini? Ia menembak Won Yang untuk adiknya. Won Yang tewas. Dan ia ingin mencincang tubuh Won Yang dengan penggiling. Menggilingnya. Itulah yang dikatakan Daye pada pengacaranya. Jika ia memiliki kesempatan, ia akan melakukannya lagi. Pengacara itu terdiam. Ia ingin membela Daye. Tapi Daye tidak mau. Ia lebih mengakui bahwa ia seorang pembunuh. Daye tidak bodoh. Sekian, jangan lupa like, komen, dan follow.